Kita akan masuk ke salah satu topik utama yang gua akan bawakan di sini, ya. Kalian lihat semuanya ini New World Order, ya, tatanan dunia baru. Coba kita putar slide-nya di sini. Langsung, oke. Ada yang pernah lihat nggak dolar Amerika? Ada yang pernah punya dolar? Lu masa gak ada yang punya dolar, gimana sih? Oh, anak kripto sejati, ya. Tapi kalau lu lihat ada tulisan ya, Novus Ordo Seclorum. Artinya New Order of the Ages, tatanan dunia yang baru menurut mereka. Dan gue akan kasih sedikit insight ke kalian ya. Gue tuh dulu adalah orang yang paling pakem sama investasi saham. Gue adalah murid dari, ya gue bisa bilang gue gak pernah ketemu langsung, tapi gue adalah big fan dari Warren Buffett. Kalian mungkin tanya buku investasi saham, apapun. Lu tanya Intelligent Investor, chapter 8 apa, chapter 12, gue tahu di luar kepala. Gue udah baca, ada yang sini SMP gak? SMP ada? Oh gak ada di sini SMP, di bawah umur. SMP gue udah selesai itu, security analysis. Itu 1331 lembar. Itu udah gue makan semuanya ya. Jadi kalian itu baru misalnya belajar laba neraca, makanya gue itu bolos sekolah terus. Gue bolos sekolah terus tuh bukan karena gue bandel mau keluar, enggak. Karena yang diajarin itu harta sebenarnya utang plus modal. Yang gue baca buku 1300 lembar tentang security analysis. Gak masuk, gak match ilmunya. Jadi gue biarin 0 aja terus, gue gak masuk ulangannya. Lalu gue ulangan 100, jadi average-nya bisa 70 atau 50 bahkan. Karena gue gak datang, gue bikin 0. Ini adalah revolusi Prancis 1794 sampai 1796. Kalau kalian tahu ya, tadi kan kalian ada lihat yang kalian lihat kayak sekte itu adalah semua yang terjadi karena fiat. Dari kita lihat fasisme Benito Mussolini, revolusi Prancis. Ini karena dia tiba-tiba pemerintahnya keluarin mata uang namanya assignat dan itu inflasi 50%. Gue cuma mau kasih tahu kalian karena sejarah itu selalu terulang ya. Gue itu kalau belajar sejarah sangat-sangat dalam. Yang Andrew bilang tadi itu sebenarnya bahasanya adalah mosaic teori. Di mana gue ngambil dari semua ilmu, gue rangkum berdasarkan otak gue. Maksudnya apa? Contoh gini, gue bilang ke kalian ya, ada goa nih. Ada goa, di situ misalnya ada 50 kapak lonjong. Kalian mikir apa? Oh kapak lonjong ya kan. Tapi yang gue pikirkan adalah, oke, 50 kapak lonjong. Ini ada civilization di situ. Mungkin dulu mereka udah bercocok tanam di sini. Gue bisa gambarin petanya ke kalian karena dengan goa ada 50 kapak lonjong. Ilmu kalian belum nyampe ya. Jadi itu yang gue mau bawakan di sini. Bahwa ini sejarah selalu berulang dan kalian harus berkaca pada sejarah. Gue itu kan gue bilang tadi ya, gue murid dari Warren Buffett dan gue sangat pakem sama investasi saham. Gue gak pernah percaya sama investasi yang lain dan gue selalu maunya saham. Tapi gue banting setir 180 derajat karena gue tahu ini. Gue bilang thank you dulu nih, Bro Andrew waktu itu minjemin gue tempat di Holy Wings. Ya, ada yang datang? Angkat tangan coba. Banyak ya yang datang ya, lumayan. Oke. Banyak yang datang. Waktu itu di Holy Wings. Ya, ini Argentina peso to US dollar. Kalian lihat, Argentina peso to US dollar. Berapa sini? Teriak aja satu orang. Berapa? Bisa baca nggak? 232,41. Gue yakin kalian udah ada yang pegang HP tuh di belakang yang Google tuh. No. Gak usah Google, next. Lihat sekarang. Nonton videonya lagi ya, itu ada di YouTube. Gue prediksi akan sampai 800 bahkan 1000. Kalau gue ngomong ini di forum dunia ya, mungkin di Davos nanti suatu saat nanti. Orang kan ketawain gue, tapi itu beneran terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kalian tahu gak kenapa ini bisa terjadi? Pemerintahan yang korup. Karena sistem fiat itu justru melahirkan pemerintahan yang korup. Mau di manapun. Ya, gua akan buktikan sama kalian di sini. Next. Ada yang tahu Woodrow Wilson? Ini kalian nggak lulus sejarah ya? Oh nggak, karena yang diajarin jelek sejarahnya. Kurikulumnya mesti diganti. Woodrow Wilson itu adalah Presiden Amerika Serikat. Ketika Federal Reserve diciptakan, dan kalian baca quotes ini. I am a most unhappy man. Dia accidentally ruin my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. Ini kuncinya, its system of credit. Uang itu adalah hutang. Ya. Uang adalah kredit. Our government is no longer based on the freedom of opinion, nor on the conviction and the majority decision. It is now a government which is subjected to the conviction and the compulsion of a small group of dominant men. Ini Presiden Amerika Serikat. Nanti gue akan kasih beberapa presiden sebelumnya. Next. Gue akan cerita sedikit ya buat kalian yang belum kenal tentang uang itu apa. Karena di hidup kita, kalau misal kalian tanya tentang cinta, ya kan?
Cinta itu banyak dibuat dalam bentuk film, ya, Shakespeare, literasi. Tapi uang nggak pernah. Uang itu nggak pernah, bahkan nggak ada di kurikulum kita. Kalian diajarin akuntansi, tapi nggak diajarin apa itu uang. Jadi gue ajarin kalian tentang apa itu uang. Makanya itu new order of the ages. Gue mau kasih tahu kalian uang itu apa. Zaman dulu orang udah tahu semuanya ya, ada bulu, ya kan? Transaksi bisa pakai bulu, transaksi bisa pakai macam-macam, kerang. Tapi manusia itu punya mata yang unik terhadap emas dan silver yang bling-bling. Mereka suka sesuatu yang bling-bling. Para goldsmith ini muncul, mereka menciptakan jadi satuan koin. Kenapa satuannya koin? Karena itu bisa ditimbang, enak. Gampang ditimbang, bisa dicek purity dari emasnya. Sedangkan kerang nggak bisa, bulu nggak bisa, garam nggak bisa. Dia bisa cek purity dari emasnya. Para goldsmith ini nggak langsung berevolusi jadi pintar. Ini bisnis pertama mereka. Bisnis pertama mereka, karena mereka yang ciptain emasnya, ya kan? Mereka simpen di mereka punya vault. Warga sekitarnya di Eropa lama, warga sekitarnya itu nyimpen juga emas di mereka. Jadi kalau kalian pikir sekarang, mereka ini sangat bodoh zaman dulu. Mereka itu jasa penyewaan tempat emas. Itu goldsmith bisnis pertamanya. Next. Nah, mereka figure something out bahwa orang yang nyimpen emas di sana, mereka nggak pernah cek emasnya. Jadi mereka keluarkan Certificate of Deposit kepemilikan emas. Ini yang pertama di dalam sejarah dunia, ini dari Cina. Fiat pertama itu dari Cina. Mereka figure out, oke, orang belanjanya bukan pakai emasnya lagi, bahkan mereka nggak pernah cek. Sampai reception itu mungkin udah isinya laba-laba gitu. Nggak pernah dicek emasnya. Mereka pikir, nah ini ada sistem pembayaran baru, yaitu kertas kepemilikan emas. Next. Akhirnya goldsmith jadi sangat kaya, karena mereka punya bisnis baru. Yaitu bisnisnya bukan cuma mencetak kertasnya yang ada emasnya. Mereka hutangin kertasnya. Nah ini mulai asiknya di sini. Mereka mikir, gimana caranya gue cuanin lagi orang-orang bodoh ini. Mereka nggak pernah cek emasnya, kita hutangin kertas yang kita bikin di emas mereka semua. Nah kalian perhatiin kata kuncinya, emas mereka semua. Next. Jadi di Inggris ini pertama kali ada bank run. Ini bank run pertama di dunia. Orang-orangnya mikir, gila ini bankernya jadi kaya nih goldsmith. Bukan banker, goldsmith namanya dulu. Kok bisa? Gimana caranya mereka bisa jadi sangat kaya? Karena ini, bisnis meminjamkan uang fiat, bisnis meminjamkan uang, itu adalah bisnis yang paling kaya, makanya Andrew kaya. Ini gue kasih kalian gambaran yang gak ada di slide ya, tapi kalian coba visualisasi di otak ya. Ada lingkaran warna hijau sangat besar. Ya, anggap itu semua uang yang beredar, fiat. Kalian kasih titik satu aja, kecil. Nah, titik kecil, kalian visualisasi di otak kalian ya. Besar nih, warna hijau, ada titik satu kecil. Nah, si titik orang kecil ini, dia bangsat gitu. Dia hutangin 1% aja. Kalian tahu apa yang terjadi? Semua titik jadi hitam. Karena itu compound interest. Titik yang kecil tadi, yang ngutangin orang, dia akan sangat besar. Dia akan serap semua economic value dari orang yang pegang cash. Nah, dari situlah bank itu diciptakan. Karena mereka ngebankran. Jadi di Inggris tua itu mereka ngebankran, mereka cek emasnya. Oh beneran ada. Karena mereka belum sebangsat itu. Mereka cuma pinjemin kertas yang ada emasnya. Dan emas mereka sendiri plus emas orang-orang itu. Jadi begitu orang itu datang, cek, ada, aman. Nah itu baru diciptakan sistem fractional reserve di sana nanti. Jadi ada sejarahnya kenapa ada goldsmith, ada bank, ada fractional reserve, ada federal reserve. Jadi mereka punya bisnis baru. Karena orangnya mikir gini, ya udahlah, masa gue bayar sewa sama lu? Orang itu emas gue terus lu bikin kertas. Warganya pintar karena ini jadi kaya, bankernya jadi kaya sekali. Mereka mikir, oke, lu harus kasih gua bunga sekarang. Kok gua sewa? Nah itu jadi sejarah bank. Jadilah bank seperti sekarang. Ya, ada yang bungain, ada yang kredit. Gitu. Next. Kalau kalian perhatiin, zaman-zaman mungkin kalau di Indonesia, Hindia Belanda, zaman-zaman VOC itu Eropa itu butuh ekspansi yang luar biasa. Jadi mereka create hutang yang luar biasa banyak. Jadi mereka butuh create hutang. Dan government itu nggak bisa stop penciptaan untuk hutang ini. Kenapa? Karena mereka butuh ekspansi. Harus berhutang mereka untuk melakukan ekspansinya. Nggak bisa enggak. Nah di sini akhirnya diciptakan fractional reserve. Jadi pertama kali ada fractional reserve itu 1:9. Artinya setiap satu emas yang kalian punya ada 9 unit kertas. Nggak sesimpel itu tapi intinya begitu 1:9 zaman dulu. Itu diciptakan untuk regulasi. Kenapa? Kalau enggak, bank ini akan terus menciptakan uang. Ya, Bank Indonesia itu memiliki kemampuan untuk mencetak uang dari angin.
Koreksi ya Pak kalau salah. Jadi kasih tepuk tangan dulu. Di sini ada Pak Oni Wijanarko. Beliau adalah, sabar dulu, belum dikasih tahu ya kan. Beliau itu adalah mantan yang Direktur Bank Indonesia cabang DKI Jakarta. Sekarang komisaris independen di Bank BTPN. Cadangan devisa fiat rupiah kita apa Pak sekarang? Oh nggak boleh ya. Nah itu, jadi bank sentral punya kemampuan untuk mencetak uang. Ada yang tahu ini siapa? Hebat kalau kalian tahu, berarti belajar sejarah. Ini salah satu banker terbesar di dunia. I am afraid the ordinary citizen, kalian, will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people. Orang yang bisa ciptakan uang, bankers ini, mereka kontrol dunia ini. Pemerintahan, sistem perputaran uang, sistem kredit, semuanya. Mereka ini paling berkuasa, mereka bisa cetak uang soalnya. Next. Nah, ini yang menarik nih. Tadi kan Woodrow Wilson, sekarang James A. Garfield. Whoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce. Jadi penguasa dunia itu siapa? Pemerintah? Atau yang kuasain sistem kredit? Jawabannya sistem kredit. Ada yang tahu apa yang terjadi sama James A. Garfield? Setelah dia ngomong ini, Google aja. Nah, by the way dia mati ya, habis ngomong itu. Sama seperti Abraham Lincoln, kalau kalian pelajarin. Pelajarin sejarah. John F. Kennedy kalian pelajarin kenapa dia begitu. The world reserve currency is collapsing. Kalian lihat ini 1635 sampai 2019 chartnya. Gua ambil. Ini purchasing value of US dollar. Kalian anggap gini ya, Federal Reserve itu kayak bosnya bank ya, paling tinggi. Semuanya ngikut dia. Karena cadangan devisa negara juga itu isinya pasti ada US dollar. Semua fiat di luar itu menghamba sama tadi, Novus Ordo Seclorum tadi. Semua fiat menghamba ke satu tuan. Ini collapsing at a pace yang kalian nggak tahu dari 1635 ini. Nah, ini yang paling kuat ya, nomor 1. Next. Nah, ini kalian perhatiin ya. Kenapa orang yang investasi akan jadi sangat kaya? Karena ini, lu beli aset apapun selain fiat, S&P 500. Lihat real estate. Meskipun 2008 jatuh, gold, apapun selain kertas itu, kalian akan jadi kaya. Tapi uniknya, ini semua naiknya dari mana? Kan Warren Buffett dikredit karena dia dapat kenaikan ini kan. Yang kalian harus pelajarin, coba cek M2 money supply atau jumlah uang yang dicetak dengan kenaikan ini. Nanti gue tunjukin di belakang, identikal. Next. Kalau US dollar aja, hilang 99,8% dari value-nya selama 150 tahun. 99,8% hilang value-nya. Lu bagusan investasi di kaleng tuna kalau dia bisa tahan terus dibanding US dollar. Nah, ini kalau international currency ini gua nggak sebutin apa. Ada yang tahu ini apa? Nah, kan gua kecoh kalian biar pakai 0,003 tuh. Kalau ini kripto ada yang mau beli nggak? Coba angkat tangan. Ada yang tahu ini shitcoin apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Salah. PP bukan. Bukan. Ada yang tahu ini shitcoin apa? Ada Pak Oni. Rupiah, Pak Oscar 100. Karena dia tahu ini chartnya, 0,003 itu apa. Ini rupiah. Terus kalian pakai setiap hari kalian tabung di bank. Kata gue tanya tadi, chartnya kalau koin mau beli nggak? Nggak, ini rupiah. Literal ini. Lawan dolar yang 150 tahun 99,8%. Jadi kalau misalnya konglomerat itu bisa kaya dari saham, dia yang beneran kaya, atau itu jumlah uang dicetaknya, ayo. Kalian coba pikir. Nanti gue akan kasih tahu kalian apa yang bisa define sebagai uang. S&P itu adalah uang. Real estate di Miami itu adalah uang. Real estate di Menteng adalah uang. Next. Tapi kan lu cherry picking international currency. Lu ambil yang jelek gitu misalnya. By the way katanya loh Indonesia itu paling stabil dan paling kuat. Hebat. Nah, ini Indian Rupee yang lebih hebat dan lebih stabil lagi. Lawan US dollar 47%. Jadi gini. Lu kalau beli konsumer di dunia ini itu semua sama. Makanya kalau lu kerja di Amerika, kesannya itu semuanya lebih murah. Lu bilang, tapi kan biaya hidupnya mahal. Salah. Lu beli iPhone tetap 15 juta, tapi income-nya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena currency-nya menang. Itu kalian yang goblok kalau kalian pikir, oh kerja di Amerika itu gak enak karena biaya hidupnya mahal. Betul, tapi konsumer good-nya sama. Ya, itu ilusi yang orang di dunia fiat tuh gak bisa sampai otaknya. Nah Indian Rupee nih, 47% loh US dollar. Next. Ini dia chart yang gue bilang tadi. Jadi kalau lu invest di S&P 500 yang katanya 7% setahun,
compounded, lo tempel sama M2 supply-nya. Ini chart yang bikin gue keluar 100% dari saham. Coba kalian kalau nggak percaya gue, buka di Google. M2 Money Supply Indonesia lawan sama IHSG. Ayo. Menang mana? M2 kalau di Indo. Ini di US. Global M2 Supply S&P 500. Mereka matching karena smart money-nya tahu bahwa ini adalah uang sebenarnya. Jadi matching. Next. Nah, ini adalah aset kelas yang bisa outperform monetary inflation. Commodity lu pasti mampus. Cash lu pasti mampus. Ini inflasi ya 2% nih. Baseline bawahnya 2%. Ini average investor tuh. Kalian percaya nggak? Kalian bisa trading saham itu, lu setahun 2,9%. Lu bukan Andri Hakim. Lu nggak bahkan bisa dapat gede. 2,9%. Rumah, bonds, ya. 40-60 portfolio. 60-40 portfolio, S&P 500. High yield, small cap, emerging market equity. Baru rates, real estate investment trust. Ini data, kalian perhatiin. Consumer inflation-nya yang katanya mau diturunin sama pemerintah ke 2%, ini 2% nih baseline-nya. Lu kalau di commodity pasti mampus. Lu mau naik, lihat tuh, garis keduanya apa? Monetary inflation, inflasi asli yang terjadi. Konsumernya. Ada yang pernah ingat gak gue prediksi harga beras? Pemerintah kan bilang El Nino, enggak, itu rupiahnya melemah. Next. Nah, pertanyaannya gimana cara preserve wealth? Ini orang banyak keliru dalam bidang investasi. So, Andrew bilang tadi 100 itu. Kenapa investasi 10 tahun? Gue kasih tau kalian mindset gue dalam investasi Bitcoin. Kalian bilang, oh bang, 2025 Bitcoin jual nggak? Jual. Enggak. Gue cuma kasih tau itu topnya, gue nggak jual. Contoh, misalnya Andrew punya rumah di Senayan gitu. Atau misalnya lu punya rumah kayak gini di Miami Beach, ya kan? Bagus. Lu investor real estate, lu bakal ngomong nggak? Kayaknya nih rumah di Miami Beach gue ini, ya, kayaknya bakal gue flip deh buat 2%. Enggak, mereka koleksi terus rumahnya. Itu sama seperti Bitcoin, itu lu kayak beli Miami Beach tahun 1980. Next. Ini adalah Billionaire's Row di Manhattan. Ini apartemen paling mahal, Ken Griffin beli sini $200 juta. Bitcoin tuh kayak kalian dapat kafling di sini tahun 1900, itu sekarang. 21 juta koin itu kafling sih kalian teh. Jadi cara visualisasi gini, lu investor properti, ya karena Bitcoin itu adalah cyber property. Lu mau nggak ditawan di sini tahun 1900? Mau. Apakah lu akan bragging ke temen lu, wih double nih punya gua nih, 5 tahun lagi. Enggak, lu diketawain sekarang kalau 100 tahun. Lu tahannya 100 tahun. Ya. Next, kenapa dia bisa gue sebut dengan cyber property? Karena propertinya, Bitcoin itu sound money, ya. Ini adalah ilustrasi dari mining, tapi yang penting bukan ini. Next yang penting. Ini data terbaru hari ini, ya. Per hari ini, ya, Bitcoin itu reach 500 exahash. Ada yang ngerti nggak? Udah ikut akademi kripto nggak ngerti? Nanti gue bikinin modulnya ya. Ada yang tahu nggak artinya apa? 500 exahash. Nyampe nggak kalau otak kalian? 500 exahash itu apa? Dulunya 480 sampai 460, hari ini baru tembus 500. Ini adalah computing power lebih kuat dibanding semua server Google, semua server Amazon, semua server Huawei Cloud, semua server Alibaba digabungin jadi satu. Nothing compared to 500 exahash. Ini computing power yang protect network kita. Dan kalian bilang bisa dihack, idiot. Bodoh itu, kebodohan. Ya lu temuin dulu quantum komputer, lu tutup matahari pakai Dyson Sphere, nah baru lu hack ini. 500 exahash. Impossible. Next. Ini gue mau kasih tau kalian, tadi Andrew bilang benar juga. Timing the market itu adalah fool's game. Kenapa? Faktanya. Ini FTSE ya, ini dari JP Morgan Asset Management. Walaupun Jamie Dimon benci Bitcoin, tapi gue pakai di sini, risetnya gak apa-apa lah. Ini FTSE ya, buat kalian yang masih pegang saham atau apa. Lu kira lu bisa timing the market, lu miss 50 hari terbaik, lu di bawah Fiat minus 5,1. Lu miss 30 ya, 2,1 minus 2,1 minus loh. 30, nggak gampang loh. Nangkep 30 hari terbaik, kenapa? Karena saham misalnya BCA atau Bitcoin, bahkan Bitcoin. Ada yang kemis nggak Bitcoin? Dan kami mikir, aduh harusnya dulu ikut borong Bitcoinnya Timothy, ada yang gitu nggak? Kemis. Oh, no. Taat semua. Ya kan, asik, taat semua. Karena kalau kalian kemis, gue yakin kalian ada cuman malu angkat tangan. Di 38 ribu, ntar turun. Terus dia terbang sehari 44 ribu. Itu maksudnya ini. Ini terjadi di semua aset kelas. Ya, saham, Bitcoin, dan apapun. Lu miss cuman 10. Ini kalau 50 monyet-monyet biasanya ya. 30, ini average kalian mungkin. 10 miss 10. Cuman 1,7%
di FTSE. 10 trading days. Kalau lu full invested, merem itu 5,1%. Ini di FTSE tapi bukan Bitcoin ya. Itu adalah indeks. Hampir impossible untuk kalian bisa tahu exactly when and where. Next. Ini adalah consumer dan monetary inflation. Kalian lihat, ini big short hedge fund pulls out of 1,6 billion bets. Ini covered calls ya, jadi jangan salah, ini nggak totalnya segini. 160 juta dolar lah kira-kira. Ini contoh, karena kita nggak bisa kontrol apa yang mau dilakukan sama Jerome Powell. Ini terkenal kan, Michael Burry, Big Short, 2008, jadi film. Short habis dia. Terus kalian pikir kalian Michael Burry, bisa short Bitcoin. Short. Miskin kalian. Kenapa? Karena shorting, kalian harus pikir pakai logika. Shorting itu downside-nya, kerugiannya unlimited, tinggi sekali. Kalau dia naik terus, lu akan rugi terus. Sedangkan untung lu cuma sampai 0, which is nggak mungkin. 20.000 aja nggak mungkin, 0 nggak mungkin. Ada yang pernah perhatiin nggak pojok AVS? Kalau ini banyak nih pojok AVS. Berapa kali dia pernah nge-short? Jawabannya nggak ada. Karena itu adalah asymmetrical bet yang nggak wise untuk diambil. Next. Nah ini data yang menarik nih. Lu pikir lu bisa beat the market kan kalau di US? Kalau di Indo ini ganti pakai The Magnificent Banks ya. BCA, BRI, BNI, dan lain-lain. IHSG aja kemarin ditarik kan, karena biasa naik. Gue masih ingat gue. Lu tanya saham apapun, mungkin sekitar 500-600, gue masih hafal laporan keuangannya apa di kepala gue. Magnificent Seven, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia. Indeks returnnya plus 71%. Kalian lihat, 7 largest company, itu 29% kenaikan semua marketnya. Dan lu yakin lu bisa pilih itu? Yakin kalian? Bisa pilih jarum di tumpukan jerami? Mau main saham US gitu? Nearly impossible. Kecuali lu punya edge yang hitam, black edge namanya. Baca bukunya, black edge. Cara masuk ke ruangan tertentu, cara tahu informasi tertentu. Itu gue jamin bisa cuan. Tapi for the average investor, ya kalian laporan keuangan, oh ini ya, pasti miskin. Next. Ini yang akan membuka mata kalian. Ini asumsi ya, asumsi. Asumsi monetary inflation di 7%. Nah buat kalian yang masih berinvestasi di luar dari Bitcoin, gue kasih tau kalian. Kita asumsi ya, monetary inflation tadi kan 8%, gue turunin 1%. 7%. Bond yield masuk akal 3,5%. S&P return historical 7%. Dan Bitcoin returnnya diturunin banget ini loh, 14. Kalau lu pegang cash, ini dalam dolar ya. Itu jadi 1 juta dolar, 2.123 dia bilang, tapi kan gue udah mati. Lu mau jadi investor, lu mau bikin keluarga lu kaya atau enggak gitu. Itu jadi 977 dolar. Ya. Kalau lu beli bonds, $1 juta, jadi 31.250. Kalau lu invest S&P, akan sama. Kenapa? Ini asumsinya, kalian hitung aja sendiri, tabel ini. Hitung sendiri. Kenapa sama? Karena itu M2 monetary inflation ya, karena ini nih, monetary inflation of 7%, S&P-nya 7%. Sebenarnya ini bukan asumsi, ini historical. Kalian tracking aja coba. Yang tadi chart US dollar gua lawan consumer goods itu sebenarnya 8,93%. Ini salah, ini gua turunin aja. Kalau lu invest di S&P setengah, Bitcoin setengah, jadi 512 juta dolar. Lu invest semua di Bitcoin, nah $1 billion. Ada yang tahu nggak? Ini kan USD ke USD ya atasnya. Cash ini USD ke USD. Ada yang tahu nggak? Kalau USD ke ARS, yang tadi Argentina gue bilang, 0,071 sen, mampus nggak lu jadi orang Argentina? Apakah itu salah mereka? Mereka kerja keras loh. Apakah itu salah mereka? Bukan. Salah siapa? Nah yang tadi disebut presiden-presiden, gue nggak bisa sebut. Next. Ini adalah hal yang kalian harus tahu. Ya, purchasing power itu turun. 1920 sampai 2020, 100 tahun tuh begini. Nah, ini shitcoin nomor 1. Kalau shitcoin yang nomor 99 atau ranking 70 gimana? Mau beli nggak? Mati lu. Ini turun 99% sama properti. Jadi kalau lu beli sesuatu bukan berarti lu makin kaya. Orang lain yang makin miskin yang nggak ngerti ini. Lu beli rumah di Menteng bukan rumah lu makin tinggi harganya. Apa yang terjadi? Semua orang jadi makin miskin. Karena lu digrogotin sama monetary inflation 7% tadi yang lu nggak hitung ke dalam portfolio lu. Itu lu nggak hitung. Next. Tapi ini gue mau kasihkan informasi. Oke, gue mau beli Bitcoin. Ada 3 ya resiko utama dalam berinvestasi di Bitcoin. Ini nggak usah dicatat, bukan punya gue. Nggak usah dicatat, bukan punya gue. 1 itu people. Ya, kalian aja dompet hilang, terus kalian street fresh, kalian tulis di buku, ya kan, di kertas. Nah, ada nggak? Ketawa kalian? Ada nggak?
Angkat tangan dong. Kertas. Kertas ya? Kertas. Terus kalau hilang kertasnya hafal kamu? Enggak, mati dong, nangis. Ya nangis. People, lu sendiri itu risiko pertama. Lu tahu UTXO management? Tahu cara bedain nggak walletnya? Lu pakai Phoenix terus lu ubah dari Trezor? Nggak tahu. Mampus lah kau. Ada yang simpen di exchange doang? Karena gini, itu exchange itu masuk ke dua corporation. Issuer, custodian atau exchanges. Ini kalian mungkin merasa ini hal yang nggak mungkin. Tapi nggak ada yang too big to fail. You have to self-custody your Bitcoin. Karena risiko dulu, yourself, family, dicolong. Atau dihilangin kertasnya sama mbak lu. Gitu. Karyawannya bodoh, macam-macam. Dua corporation, issuer. Lu nggak bisa percaya custodian. Walaupun tadi bahasa regulasi, tapi ini gue akan buka secara gamblang sama kalian. Regulasi itu regulator cuma wasit. Ya, wasit dalam permainan bola. Bolanya diambil, digantiin nggak maksudnya kagak. Tadi Pak Oscar bilang, banyak exchange yang bangkrut, betul. Apakah uangnya dibagikan? Tentu tidak. Percuma, apapun regulasi itu percuma. Lo nggak bisa taruh uang lo di third party. Local dan nation states. Tadi kita bergantung banget gitu sama, oh ini pemerintah bikin ini pemerintah bikin ini. Pak Oscar tuh itu tadi materi, salah satu materi kripto terbagus yang pernah gue dengar. Kripto tuh mulai dari pemikiran apa? Apakah pemikiran yang sentralisasi? Enggak. Ya, libertarian kripto itu. Memang ini sulit diaplikasikan. Kenapa? Karena kita lihat juga ya pemerintah kita akan sama-sama terus gitu. Seperti sekarang. Ini akan jadi 3 ya. Kenapa kalian akan kehilangan? Karena kalian harus pikirnya tadi, mau 100 tahun kan Bitcoinnya. Ada yang benar-benar ya cuma tulis di kertas gitu. Enggak multisig bahkan. Ada yang benar-benar cuma di kertas seed phrase-nya. Kalian tahu nggak itu seberapa rawan hilangnya? Kalian bahkan nggak hafal pun itu juga berbahaya. Nah itu ada cara-caranya yang kalian harus pelajari. Next, Bitcoin itu akan menang dari game ETF. BlackRock per detik ini harusnya 29.000 sekian. Pagi itu 26.000, sekarang sudah 29.000 Bitcoin dia udah pegang per market close. Itu $1 billion. BlackRock udah punya $1 billion Bitcoin dalam format ETF-nya. Kompetitornya siapa? SPY, ya, GLD Gold dan lainnya. BND, bonds. Next, kalian perhatiin ini, chat penting. Ada yang bilang, tapi kok nggak gerak ya ETF? Kalian lihat dulu redemption grayscale sehari berapa? Begitu grayscale, ini gue ngomong di sini, begitu grayscale selesai, ini up only. Kalian perhatiin, ini pas GLD launch ya, gold launch ETF-nya. Kenapa? Karena ETF itu, ya tadi gue bilang, gue bukan suruh kalian beli ETF, karena tadi itu ada third party risk-nya. Cuman ETF itu kalau kalian masukin ke suatu aset yang passive indexing, itu akan terbang luar biasa tinggi, semuanya. Lu mau SPY, karena itu mereka akan push, kalian lihat ya, BlackRock, VanEck, Bitwise, mereka akan push dari advisor mereka untuk bilang, ini gue jujur ya, uang Gen Z sama milenial itu doesn't matter di crypto, uang boomer yang matters. Mereka kan bilang ke para orang-orang tua ini untuk oke, diversify sedikit, kita udah punya riset yang seperti ini. Fidelity akan mulai masuk tuh ke private clients mereka, itu yang kalian gak lihat. Ini akan jadi, ini akan push Bitcoin over dari $200.000. Next. Kita akan ngomong sekarang ya, tadi kan udah tentang uang, tentang sejarahnya, sekarang main katalisnya, ada apa aja di kripto. Next. Ini prediksi gue ya, bisa benar bisa salah. Pak Oni bisa koreksi kalau salah. Tapi Fed akan pasti cut rates, ini gue ngomong sini, Fed pasti akan cut rates. Atau enggak kenapa? Akan terjadi hard landing, ini nggak bisa di stay di 5, ini Desember ya datanya ya. Nggak bisa stay di 5. Tapi ada keajaiban yang nanti gue akan bilang. Next. Stock market rally, ini prediksi gue. Ini sebenarnya slide-nya gue bikin 2 minggu lalu. Tapi udah terjadi ya. Stock market itu pasti rally. Karena yield curve-nya steepening. Ada yang ngerti, oh ini apa yang gak ngerti? Ada gitu kan? Jujur. Ada yang jujur tuh gak ngerti. Terus kalian pikir, you can beat the fucking market. You cannot bro. Lu yield curve aja gak tahu apaan, gimana caranya? Lu mau time marketnya 10 best days, 50 best days. Untuk jadi level brokaka. It takes years liatin market. Pelajarin semuanya. Lu harus gali terus ilmunya. Ya. Belajar terus, haus terus. Tadi Andrew bilang benar. Kalau teman-teman lu belajar 2 jam, lu belajarnya 10 jam, 12 jam. Ilmu lu belum cukup dan masih cetek. Next. Nah, ini prediksi gua. Jadi gua tadi minta editornya selipin ini foto ini. Nah, dia foto,
Kenapa? Karena per hari ini SPX itu all time high. Padahal gue bikin 2 minggu lalu, ini gue baru selipin yang ini hari ini. Ini kan ini chart real ya hari ini. Kalian bayangin di 5% interest rate itu all time high, ini terjadi kejanggalan secara makro di sini. Dan itu gue udah prediksi karena yield curve steepening, market pasti rally. Next. Nah ini makro prediction A1 nih. Ya bisa salah, cuman ya kayak Andrew bilang nggak banyak yang 2-3 kayak gue. Sombong dikit nggak apa-apa ya. Labor market itu softening ya. Karena ini menurut gue ini lag effect dari restrictive monetary policy. Ya. Kenapa bisa lagi gini? Karena resesi yang digadangkan semua ekonom di dunia tahun 2023 gelap tidak terjadi. Jadi lag effect-nya kan di sini terjadi. Labor market ya akan softening. Next. Kalau secara Bitcoin sendiri, kita bahas makronya Bitcoin. Ini penting untuk kalian pelajari. Ini ada hodl wave ya. 71% supply besar itu nggak pernah bergerak selama 1,5 tahun terakhir. Smart money yang pegang 5.000, 6.000 Bitcoin itu nggak pernah gerak. Dan kalian udah jualan, turun. Terus kalian nonton di TikTok ya kan, set. Ada yang misalnya orang bilang gitu, ya kalian juga set. Kok ketawa sih? Gue gak nyindir orang. Kalian ketawa, TikTok gue, oh ini misalnya bakal 35.000, 30.000. Bos, 5% interest rate, stock market rally. Gimana caranya? Itu redensialnya Grayscale. Lu bilang, oh Bitcoin ntar 20.000, beli 20.000. Ya terserah, kalian mau percaya makro atau percaya badut. Next. Nah, Bitcoin mining difficulty ini penting karena ini akan drive continue growth untuk Bitcoin. Lihat tuh, mining difficulty ya. Dan tadi, kita harusnya selebrasi 500 exahash, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Hari ini, 500 exahash. Ini mining difficulty itu naik terus, bukan cuma karena inscription. Tapi memang Bitcoin ini lagi diadopsi berbagai macam kalangan. Ya. Kalau kalian pernah main nanti ke Texas, coba, kalian akan lihat di sana, itu Bitcoin mining lagi thriving luar biasa besar di sana. Dan mining di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu besar-besar minernya. Ini akan drive Bitcoin 100.000, 125.000, 150.000, chart ini. Next. Nah, kalian inti dari semua ini, ya udahlah, gue nggak ngerti yield curve, gue nggak tahu interest rate itu apa, gue mau tahu harganya berapa. Ya atau ya, kayak motivator nih. Ya. Nyindir terus. Ya atau ya. Jadi bear, nah gini kalau bikin prediksi, ada bear-nya, ada base case, ada bull case. Bear case-nya 65.000, ya. Base case-nya 100.000, 1,5 miliar ya gue selalu ngomong. Dan bull case-nya itu di $160.000. Ini prediksi gue. Kalian foto aja, ya. Kalian buktiin itu chartnya nih, ini udah gue dikasih timeline-nya. Ini detail loh timeline. Itu di 2025 naik sedikit. Gue ngomong 2025 Februari dari kapan? Udah lama kan? Nah ini. Pasti terjadi. Ya, inevitable. Next, udah habis harusnya. Sudah habis. Ya, sebenarnya nggak ada Q&A karena waktunya nggak sempat. Nanti kita bikin Q&A nanti. Ya, jadi itu semua untuk materi hari ini. Kita akan lihat Bitcoin di 2025 Februari, ya, di 100.000 per koin minimal. Dan kalian pertama dengar di sini. Itu tadi, kalau tanya, oh makronya apa itu semua gue udah jabarin. Ya udah, lu boleh tepuk tangan sekarang.